Datang kembali di channelku di Wong Deso Bro. Wong Deso dari kota kecil Nganjuk, Jawa Timur, yang sekarang datang di Jakarta menjadi driver Grab. Driver Grab bike ya. Nah, untuk video ini aku mau informasi ke teman-teman proses dalam registrasi menjadi driver Grab itu kayak gimana sih gitu kan. Jadi supaya teman-teman yang baru mau daftar itu nggak ketinggalan dokumen-dokumennya atau kurang salah satu dokumen sehingga membuat kalian tuh bolak-balik karena antriannya tuh panjang banget guys. Nah, untuk apa saja persyaratannya teman-teman bisa langsung simak videoku ini. Tapi sebelumnya bisa di subscribe dulu ya. Dan informasinya adalah waktu itu prosesnya seperti ini. Jadi saat itu aku daftarnya masih di kota Nganjuk, Jawa Timur. Aku masih di Nganjuk, Jawa Timur. Aku registrasinya via website di website yang disediakan oleh Grab ya, karena itu ada menu buat registrasi driver. Jadi aku registrasinya dari situ. Nah, untuk prosesnya begini. Setelah aku registrasi, aku mengisi data-datanya, aku terima email. Aku terima email di mana aku harus menunggu 2 kali 24 jam. Tetapi memang alhasil dari proses aku registrasi sampai aku terima SMS-nya itu kurang lebihnya sampai 6 hari. Jadi aku 6 hari baru terima SMS-nya kalau aku harus mengikuti seleksi proses registrasinya. Aku registrasinya bukan di kota Nganjukku, bukan di kota Nganjuk, tapi aku registrasinya di kota Jakarta. Jadi kenapa aku registrasi di Jakarta? Karena Jakarta itu kota besar yang peluang mendapatkan duitnya itu sangat banyak sekali guys. Kalau kalian rajin, semakin rajin semakin banyak uang yang kamu terima. Jadi itu prinsipnya. Nah, untuk prosesnya, jadi saat itu aku di Nganjuk, terima SMS, kemudian aku langsung besoknya pesen tiket. Besoknya aku langsung pesen tiket, aku langsung ke Jakarta. Terus di SMS itu ada beberapa persyaratan. Termasuk ada maps lokasi seleksinya juga itu ada di sana. Nah, persyaratannya yang pertama adalah pastikan kalian punya motor, karena kalau kalian nggak punya motor, kalian mau antar customer pakai apa? Masa digendong? Kan keenakan kita kalau gendong nggak stumble ya. Kalau customer cewek sih enak cantik, tapi kalau customernya cowok dan dia agak gini kan jadi buyar pikiran kita. Jadi gitu. Jadi pastikan teman-teman punya motor. Punya motornya itu minimumnya tahun 2010 dan STNK itu harus hidup, pajaknya hidup. Terus kalian punya KTP, kalian punya SIM. Terus kalian harus ada SKCK yang masih aktif. Kemudian kartu keluarga itu kalian harus bawa yang asli. Terus kalian harus punya buku rekening. Dan siapkan dana 200.000 buat deposit awal kita, karena nanti akan ada proses pemotongan dari apa yang sudah kita tarik, itu ada proses pemotongannya guys. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu syarat yang pertama ya. Nah, setelah aku sampai di Jakarta di hari Senin aku lupa tanggal berapa, pokoknya aku daftarnya bulan November 2018. Aku sampai di Jakarta, aku langsung datang ke Cibubur. Aku ikutin map sesuai yang ada di SMS-nya itu ya. Di sana itu aku datangnya setengah 8 pagi dan selesainya kalian tahu nggak? Selesainya itu sampai jam 5 sore guys. Jadi pastikan teman-teman itu kalau bawa datanya harus lengkap. Karena kalau nggak lengkap kalian percuma buang-buang waktu bolak-balik kayak gitu. Nah, jadi prosesnya di sana, aku hari pertama itu aku balik karena apa? Karena pada saat aku sudah mengantri dan ada salah satu dokumen yang tidak aku lengkapi, yaitu surat domisili. Surat domisili aku butuhkan dikarenakan KTP ku bukan KTP Jakarta dan aku KTP Jawa tapi registrasinya buat jadi driver di Jakarta. Jadi aku butuh yang namanya surat domisili. Surat domisili aku dapatkan di alamat kosanku. Jadi aku ngekos di salah satu di daerah Jakarta Selatan. Aku mencari surat domisili itu di kosanku ya. Jadi aku datang ke Pak RT, aku meminta surat domisili, aku jelaskan tujuannya buat apa begitu kan. Nah, akhirnya Pak RT memberikan selembaran kertas surat domisili dan besoknya di hari Selasa aku ke sana lagi, guys. Aku ke sana lagi. Prosesnya sangat panjang banget. Jadi aku datangnya jam 7, selesainya jam 5 itu yang prosesku sampai selesai ya. Aku datang jam 7, kemudian setengah 8 itu sudah mulai proses antri. Itu pun juga sudah banyak yang antri banget. Jadi ada dua kelompok nanti. Di sana itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang daftar atau proses seleksinya itu mereka terima SMS entah dari Kudo, entah dari Grab driver yang daftarnya ya dari website langsung, atau ada satu kelompok lagi yaitu kelompok yang mereka tuh direct register atau daftarnya langsung di situ tanpa melalui website atau online. Itu ada dua kelompok nanti di sana.
Nah, prosesnya adalah pada saat kita sudah sampai di sana, kamu nanti datang ke sana, kamu tunjukin ke petugas, Pak, ini saya terima SMS-nya kayak gini, Pak. Nanti kamu ditunjukin lokasinya di mana. Kayak gitu. Nah, terus terus setelah kamu ditunjukin lokasi buat ngantri, kamu akan dikasih formulir. Kamu isi formulirnya sesuai dengan data-data yang sebenar-benarnya ya, kamu isi ya kan. Setelah kamu isi, kamu ngantri lagi di situ, nanti kamu menunggu giliran dan situ sangat lama banget guys. Itu perjuangan banget kamu ngantri di situ. Setelah kamu menunggu giliran, kamu dicek datanya semuanya, pastiin semua datanya itu lengkap, ya kan? Pastikan lengkap. Nah, kalau sudah lengkap semuanya setelah proses verifikasi, nanti teman-teman diarahkan ke salah satu area untuk buat test drive. Jadi test drive itu yang dicek nanti adalah motor kalian layak atau enggak gitu. Jadi lampu sennya, klaksonnya, starter, kemudian kayak kita buat SIM aja guys. Kalau kita buat SIM itu kan ada proses mengendari motor ya. Dari lurus, dari zigzag, dari belok-belok angka 8. Itu persis sama plug. Jadi itu plug banget kayak di proses kita pembuatan SIM. Setelah semuanya lolos, nanti itu ada stempel-stempel. Kemudian kita akan mengikuti training cara pengambilan order, ya kan? Intinya training lah, training pembelajaran masalah driver. Nah, setelah itu semuanya sudah, kalian akan disuruh atau disarankan lagi buat mengantri lagi. Jadi kalian mengantri lagi, pastikan di situ kalian bawa datanya lengkap, nanti dicek lagi di sana. Nah, di situ kalian akan difoto. Jadi foto itu buat foto profil di akun driver kamu. Pastikan kamu fotonya yang cakep, cantik, yang benar-benar kelihatan muka kalian ya. Jadi jangan kalian foto terus kalian merem gini. Nanti pasti ya kasihan customer nggak bisa mengenali kalian gitu. Jadi kayak gitu. Itu proses yang dulu ya. Nah, setelah foto nanti kalian akan ngantri lagi, kalian akan cek lagi datanya dan kita nanti disuruh cek juga. Kita disuruh cek lagi apakah ada yang salah datanya, nomor teleponnya ini, plat nomornya ini, namanya ini, kemudian emailnya ini, ada yang salah nggak? Kalau misalkan bener ya kalian bilang bener gitu kan. Nanti kan di situ ada proses untuk depositnya itu 200 ribu rupiah guys. Jadi deposit 200 ribu itu nanti itu pada saat terakhir ya, pada saat mau diaktifin akunnya nanti akan dimintain nomor rekeningnya berapa, difoto dulu, kemudian setor 200 ribu. Nah, 200 ribu itu nanti nggak hilang guys. Jadi 200 ribu itu nanti akan masuk ke deposit kita, ke deposit kredit kita, ya kan, itu buat pemotongan cicilan, kemudian buat pemotongan kalau misalkan kita habis narik ke customer itu kan ada potongan buat Grab-nya gitu. Nah, setelah itu kalian akan ngambil atribut. Jadi atributnya nanti kalian akan dapat apa aja sih? Atributnya kayak gini. Atributnya kalian akan dapat jaketnya itu dua. Ini jaketnya. Jadi ini jaketnya. Jadi ini satu aku pakai, yang satu aku gantung di sini. Yang aku gantung ini belum pernah aku pakai sama sekali. Terus ini ada helm. Jadi helmnya ini juga sama, helmnya dapat dua. Tapi aku pakai helm aku sendiri, jadi helm ini aku khususkan buat customer aja. Kayak gitu. Terus nanti kalian akan dapat satu box itu masker. Ya kalian terserah kalian mau beli masker, mau kasih masker ke customer atau enggak, terserah kalian gitu kan. Terus ada satu buat penutup kepala, penutup rambut ya. Ya biasa kalau customernya agak ribet kan pasti meminta buat rambutnya biar nggak gatel gitu. Terus ada lagi. Jadi ada lagi buat cicilan jas hujan. Nanti kalian akan ditawari buat ambil jas hujan. Jadi jas hujannya itu kalian akan dapat dua. Satu buat kita sebagai driver, satu lagi buat customer. Nah, cicilannya karena aku ngambil jas hujan juga, jadi untuk antrinya itu ada prioritasnya. Antrinya ada prioritasnya. Jadi prioritas untuk proses antrinya itu lebih diutamakan yang mengambil cicilan jas hujan. Itu lebih diprioritaskan. Nah, cicilannya berapa? Cicilannya itu aku tiap hari dipotong 13.600 selama 56 kali atau 52 kali gitu, aku lupa. Pokoknya di sana itu udah dijelasin semuanya, guys. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Kalau kamu ada apa-apa, kamu bisa langsung tanya di sana langsung, ya kan? Daripada nanti kamu udah sampai rumah, kamu bingung. Mendingan ditanya sana langsung kan, jadi jelas gitu maksudnya. Nah, itulah prosesnya. Jadi kalau semuanya sudah terlewati, kalian dari situ setelah daftar kalian juga bisa langsung narik aja. Karena memang akunnya udah aktif kok itu. Tapi waktu itu aku nggak narik karena aku masih apa ya? Masih kaku lah, masih bener-bener ini tuh pertama kaliku sebagai driver online gitu loh. Jadi pertama kaliku sebagai driver Grab gitu loh. Jadi ya masih kaku, akhirnya aku nariknya beberapa hari kemudian guys. Tapi ya untungnya sih alhamdulillah sih rame-rame juga sih Jakarta gitu kan. Tergantung kita rajin atau enggaknya. Nah, untuk prosesnya sudah selesai sampai di situ. Jadi
Teman-teman bisa langsung narik Grab, bisa cari uang, bisa buat jajan, bisa mencukupi kehidupan keluarga, kayak gitu kan. Informasinya cukup di situ teman-teman. Semoga berguna buat teman-teman yang mau daftar sebagai Grab driver, Grab bike khususnya ya kan. Di kota manapun dan pastinya kalau aku di Jakarta prosesnya kayak gitu. Kalau di kota lain mudah-mudahan sih sama. Dan itu tergantung regulasinya. Mungkin setiap tahun ada perubahan regulasi. Tapi ya mudah-mudahan samalah, tidak ada perubahan. Dan semakin simpel dan semoga Grab semakin jaya di Indonesia. Terus harganya naik dan customernya rame terus. And then sampai di situ informasinya aku sampaikan ke teman-teman. Semoga berguna buat yang mau daftar jadi driver Grab. Ya kan, yang sudah daftar ya nggak apa-apa, kita sering-sering aja gitu. Kita saling berbagi informasi saja ke yang lainnya. Dan aku butuh interaksi dari kalian. Kalian bisa memberikan komentar di video ini di bawah. Silakan kalian bisa komentar supaya kita ada interaksinya guys. Supaya kita ada interaksinya teman-teman. Jadi sesama driver itu solidaritasnya lebih tinggi. Jadi kita bisa interaksi dan kita bisa saling sharing berbagi dengan driver-driver yang lain. Semoga semuanya sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya dan salam satu aspal.